Dunia sedang dihebohkan dengan disepakatinya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau yang dalam bahasa Inggris disingkat sebagai RCEP, Regional Comprehensive Economy Partner. Apa itu RCEP dan keuntungannya? RCEP adalah rencana perjanjian untuk perdagangan bebas. Dalam hal ini, ada 15 negara yang telah sepakat menjadi anggota untuk membentuk blok perdagangan. Perjanjian tersebut dilakukan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan antar anggotanya, seperti mengurangi atau bahkan meniadakan kuota impor dan bea masuk, untuk memajukan perdagangan barang dan jasa antar sesama anggota. Siapa saja anggotanya? Ke-10 anggota negara ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Filipina, Kamboja, Laos, dan Brunei Darussalam, lalu ditambah dengan 5 negara lainnya, yaitu Australia, New Zealand, China, Korea, dan Jepang. Setelah ditandatangani dan berlaku, maka RCEP akan menjadi blok perdagangan terbesar di dunia, yang setara dengan 30% gross domestic product dunia dan melibatkan 2,2 miliar populasi dunia, mengalahkan Uni Eropa dan Trans-Pacific Partnership yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat pada era kepemimpinan Donald Trump di tahun 2017. Sayangnya, India, sang ekonomi terbesar nomor 3 di Asia, menyatakan untuk mundur tahun 2019 lalu. Padahal, jika India bergabung, maka blok ekonomi ini akan semakin tak terbendung. Perjanjian RCEP awalnya mulai dibicarakan di dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN di tahun 2012. Setelah melalui 8 tahun negosiasi keras, perjanjian ini bisa dibilang merupakan upaya untuk melanjutkan dan memperbesar hubungan perjanjian dagang ACFTA, ASEAN-China Free Trade Agreement, yang dimulai pada tahun 2000 dan menambah anggota negara Asia Pasifik lainnya, yaitu Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru sebagai anggota. Keuntungan dari menjadi anggotanya, maka kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kemudahan untuk mengakses pasar dari 2,2 miliar populasi dunia tanpa hambatan dari bea masuk dan kuota impor. Namun di sisi lain, pemain industri lokal juga harus bersiap dengan persaingan bisnis dari negara anggota lainnya. Namun, seperti yang selalu terjadi dalam hubungan kedua belah pihak, pasti ada keuntungan dan kerugian dalam sebuah perjanjian. Dan pasti, tiap-tiap pihak ada yang memiliki keunggulan dalam satu bidang. Maka Indonesia bisa berfokus terhadap keunggulan untuk memasuki pasar internasional dengan populasi 2,2 miliar penduduk dunia tersebut. Di sisi lain, jika ada negara anggota lainnya yang memiliki keunggulan di bidang lain, baik dari sisi kualitas ataupun harga, maka para pengguna barang tersebut di Indonesia juga mendapat keuntungan dari sisi tersebut. Kita bisa menggunakan produk impor tersebut untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik atau menekan harga yang lebih murah dari negara tersebut. Impor tidak selalu buruk jika memang mendapatkan manfaat baik dari sisi kualitas atau dari sisi ekonomi. Semoga dengan disepakati dan dijalankannya perjanjian ini akan dapat memajukan ekonomi dari negara-negara Asia secara keseluruhan dan Indonesia secara khusus.